Kali ini kita akan membahas tentang struktur perulangan pada VB. Kalau di video sebelumnya, pembahasan tentang struktur coding pada VB, kemudian variabel, konstanta, tipe data, dan juga struktur percabangan. Kali ini kita masuk di struktur perulangannya. Nah, jadi beberapa contoh sederhana struktur perulangan pada VB ini penulisannya seperti apa. Untuk referensi seperti biasa, mau dari buku, dari e-book, kemudian dari forum-forum atau pembahasan-pembahasan tentang VBNet apa aja, itu bisa ya, jadi bisa ditambahkan dari referensi yang lain. Kemudian untuk 3 struktur perulangan pada VB ini ada for next, ada do loops, ada while when. Nah, untuk perulangan sendiri itu digunakan untuk proses mengulang suatu pernyataan atau statement hingga pada kondisi tertentu. Jadi di sini nanti konsep ini bisa dimanfaatkan untuk mengimplementasikan ke dalam aplikasi-aplikasi yang memang membutuhkan untuk konsep perulangan, di mana di situ digunakan untuk menampilkan data lebih dari satu tanpa harus kita mengulang di setiap prosesnya. Oke, langsung saja kita coba masuk ke program ya. Nah, ini masuk ke tampilan VB-nya, kita mulai aja untuk membuat tampilan. Ini contoh kasusnya kita pengen mengulang nilai mulai dari berapa hingga berapa gitu. Untuk input datanya kita pakai label dulu. Ini ada label, kemudian menggunakan text box, kemudian button untuk aksi proses dimulainya, kemudian text box untuk outputnya. Kita set dulu, ini formnya kita tuliskan, ketik untuk judulnya for next, kemudian untuk label masukkan jumlah n, ini nanti untuk inputnya, kemudian text box 1 tidak usah kita beri nama saja, ini untuk prosesnya, button OK. Kemudian untuk text box yang kedua, multi-line-nya kita pilih true biar bisa diatur untuk menampilkan data yang banyak. Ukurannya kita besarkan terlebih dahulu. Untuk formnya size 10 ya. Selanjutnya untuk start position Windows-nya kita pilih center biar beda. Oke, sudah. Kalau gitu ini yang pertama. Ini untuk menampilkan hasil proses perulangannya. Ini untuk input data. Kita klik aja di sini 2 kali. Yang pertama kita akan membuat definisi atau deklarasi variabel n untuk jumlah input yang diberikan, mau perulangannya sampai berapa untuk batas nilainya. I adalah untuk nilai yang akan diulang, as integer, tipenya integer. Kemudian karena menggunakan text box itu dia tidak bisa enter, dia kan harus ditambahkan menu perintah untuk bisa pindah baris untuk hasilnya nanti. Saya buat di sini variabel line tipe string untuk membaca karakter kode ASCII-nya enter. Kemudian kita inisialisasikan n-nya.
N tadi kan jumlah input dari text box ya, jadi kita isi text box. Karena text box itu tipenya teks, maka kita ubah dari N yang didefinisikan integer ini ke dalam integer untuk text box-nya. Jadi kita rubah ke char, rubah ke char, kemudian di sini text box 1 dot text kurung. Kemudian untuk lainnya di sini kita rubah karena lainnya string kan ya tadi. Untuk mendapatkan ininya itu adalah ngambil dari cin, karena kode ASCII-nya adalah angka 13 and cin 10. Selanjutnya kita masuk ke for. Maaf, ini kebalik, cin ini yang karakter. Terus kita masuk ke yang for. For dimulai dari i sama dengan 1 to n. Otomatis ya, enaknya dia langsung next-nya sudah sepaket gitu. Kemudian ditampilkan ke text box 2 dot text sama dengan text box 2 dot text and i and line. Jadi dia akan menampilkan text box 2 lagi, karena nanti yang sudah diproses sebelumnya juga akan ditampilkan, kemudian ditambahkan dengan nilai i dan line untuk enter atau ganti baris sampai ke i. Jadi dia akan mengulang sebanyak i. Untuk i berikutnya akan menjadi nilai i yang baru dari proses for yang pertama. Kita coba mulai jalankan. Kita isi 10, klik OK. Nah, sini akan bertambah. Oh, bentar-bentar. Ini ada yang belum dijalankan untuk project ininya home 1. Oke. Nah, ini 10. Jalankan. Nah, tampilannya 1 sampai 10. Ini untuk yang for next. Nah, selain itu juga bisa menggunakan tipe atau struktur for next yang berbeda. Kita bisa tambahkan lagi untuk desainnya. Kita coba pakai list box ya, nanti biar tahu bedanya. Kemudian kita klik 2 kali di sini, kita copy paste aja. Kemudian di sini sama ya, cuman bedanya di sini saya tambahkan step, fungsinya udah ada, tinggal tap aja. 2, saya buat 2. Kemudian di sini karena tadi kan ada pakai list box, jadi kita gunakan pakai list box. Kita pilih list box 1 dot
item, ini untuk menambahkan item pada list box. Beda ya sama text box. Kita ketikkan I, karena yang akan ditampilkan adalah I. Kita jalankan, kita ketikkan 10. Nah, tampilannya ini. Perbedaannya antara yang tanpa step dan menggunakan step. Kalau tanpa step ini dia penambahannya 1. Kalau menggunakan step kita bisa atur mau ditambah 1, ditambah 2, dan seterusnya itu bisa. Kemudian yang kedua, ini untuk yang tampilan ya. Untuk tampilannya itu perbedaannya kalau seperti ini tidak begitu terlihat. Tapi bagaimana kalau datanya itu banyak? Nah, kita coba close dulu, kemudian kita jalankan. Kita pilih isi untuk 30. Oh, belum terlihat ya. Sebentar. Kita coba ini stepnya 1 aja. Terus kita jalankan. Ini 30. Nah, jadi kalau di text box itu tidak ada untuk scrollnya, walaupun nanti bisa disetting di properti ya, tapi kalau di list otomatis langsung, dan tidak perlu mendefinisikan atau menambahkan untuk ganti baris, karena pada list box ini memang dia tipenya untuk per baris, jadi otomatis harus ada di add itemnya. Ini bisa di scroll, kalau ini nggak bisa, jadi harus turun ke bawah, walaupun nanti ada settingannya untuk mengaktifkan scroll, itu bisa. Nah, ini untuk yang for next. Kita coba untuk contoh satu lagi agar bisa menampilkan dalam bentuk matriks atau kolom dan baris. Kita pakai list box aja ya. Kita tambahkan list box lagi. Bisa copy paste sebenarnya. Oke. Copy paste aja ya. Bersama. Nah, selanjutnya diklik di sini juga sama untuk codingnya, karena definisinya sama, ini tinggal copy paste aja bisa, atau kita buat ketikan lagi baru boleh. Nah, kalau ini kan tadi baru satu baris atau dengan satu kolom, jadi kita bisa menambahkan di sini untuk membedakan kolom dan barisnya. Kita tambahkan satu lagi baris. Kemudian yang untuk ditampilkan di sini adalah kalimat, karena ini dibedakan dengan spasi. Kemudian kita tambahkan untuk kita tambahkan untuk for-nya. Kita ketikkan lagi aja for, dimulai dari baris sama dengan 1 to n, karena menampilkan berdasarkan sampai n. Kemudian kal sama dengan spasi, ini untuk memisahkan perdatanya biar ada spasi. Kemudian for ini menampilkan berapa kolom yang mau dicetak, itu kita gunakan for i sama dengan 1 to 5, biar kebanyakan ya, ini hanya contoh aja. Next, kemudian dia akan nyetak kalimat sama dengan kal n i, kemudian for i, untuk next i-nya di sini dicetak ke list box 2, ini 2, kemudian di sini baris, ini untuk blok barisnya, next baris. Nah, kita coba jalankan. 10. Oke.
Oh, ini belum ditampilkan, sebentar. Ada yang kurang, ini masih sama ya. Coba kita cek dulu. Oh, ini nih. Ini harusnya karena yang mau ditampilkan ini. Maaf. Oke, kita jalankan. Nah, bedanya ini. Oh, ini N-nya STR. Jadi lebih ada jeda menggunakan spasi. Nah, ini untuk tampilan contoh dari penggunaan Fornex dengan beberapa varian untuk satu kolom dan juga untuk lebih dari satu kolom. Ini biasa digunakan untuk cetak data dalam bentuk matriks ya. Nanti bisa dipelajari lagi untuk kasus-kasus yang lain. Selanjutnya kita coba untuk yang struktur yang lain, yaitu do loops. Kita buat lagi desainnya, enaknya pakai ini aja lagi ya, pakai form yang baru. Oke, kita atur dulu untuk fontnya. Kemudian namanya do loops. Kita copy aja dari sini. Sama konsepnya, tapi di sini nanti yang diperintahkan menggunakan konsep do ya. Ini saya hapus aja, kita pakai list box. Nah, klik 2 kali, kemudian sama menggunakan deklarasi yang sama. Copy dari sini aja. Copy dari sini aja karena kita masih menggunakan konsep yang sama, contoh yang sama. Kemudian kalau for tadi kan dia di dalam for-nya ya, for i sama dengan 1. Nah, kalau di do loops ini dimulai dari i dulu, i di set sama dengan 1, baru do. Nah, baru melakukan apa yang akan diproses. Kita pakai list box 1, kemudian dot item dot add dalam kurung i. Nah, di sini baru dilakukan untuk proses penambahan atau stepnya, yaitu i sama dengan i plus 1. Nah, setelah itu baru dia akan dilakukan perulangan hingga kondisinya. Nah, ini bisa pilih while, bisa pilih until. Itu untuk 1 atau i. Tadi kan dimulai dari 1 ya, untuk i-nya lebih besar dari n. Jadi dia akan berhenti jika i-nya itu lebih besar dari n. Karena dia melakukan prosesnya dulu, baru dikondisikan gitu. Kita coba ketikkan, ini kita pilih lagi sama project, perulangan, kemudian form 2.
Oke, ini dulu ya. Kita ketikkan 10, jalankan. Nah, bisa. Ini untuk yang perintah do loops until. Kemudian bisa juga untuk yang listbox, kita bedanya apa sih dengan yang menggunakan while. Tinggal copy paste aja dari ini, kemudian paste, ini diganti while. Ini text boxnya 2, kita tambah 2, kita ketikkan 10. Nah, tampilnya cuma 1, padahal di sini digunakan. Nah, yang ternyata yang membedakan adalah ini, kita bukan pakai lebih dari, tapi kurang dari. Nah, ini yang membedakan antara until dan while. Kalau until itu sampai kondisinya itu kapan, kondisi terakhirnya berhenti. Tapi kalau while juga sama, kondisi berhenti, tapi dia yang dijalankan adalah yang kurang dari n. Bedanya di situ. Jadi kalau until itu sampai kondisi n-nya kapan, tapi kalau yang while itu si i-nya itu di posisi apanya n gitu. Bedanya itu. Jadi kalau untuk yang until itu kondisi lebih dari n dia akan berhenti, kalau dari while itu kondisi kurang dari n yang akan dijalankan gitu. Ini perbedaannya untuk yang do loops. Nah, bagaimana dengan konsep yang ketiga? Kita coba yang ketiga, nanti untuk varian lainnya bisa diproses ya. Ini teman-teman bisa jalankan. Karena ini nggak dipakai, bisa dihapus. Yang ini. Nah, karena cuma pakai N sama I, ini bisa dihapus karena tidak terpakai. Oke. Kita coba untuk yang while when ya. Sama seperti tadi, kita tambahkan formnya, kita buat form 3. Nanti biar nggak lupa lagi, kita set dulu buat ngejalaninnya. Ini di form 3, biasa saya suka kelewat gitu ya. Kemudian ini kita copy paste lagi aja dari design 2, select all, copy, kita paste di sini. Ini untuk contoh satunya. Kita hapus aja. Kemudian di sini kita ketikkan pakai kemudian ukuran fontnya dibesarkan aja biar agak jelas. Oke, 10. Start positionnya center screen, tadi nggak sempat di center ya. Kemudian kita ketikkan seperti biasa di sini. Sebenarnya ngetik aja nggak apa-apa sih ya, cepat juga, cuma 2 baris. Tapi biar ini saya copy paste aja. Kemudian kita buat hampir sama dengan do loops. Cuma nanti yang membedakan adalah di posisi kondisinya. Jadi I sama dengan 1, kemudian while, enter di sini, while kondisi itu dimulai dari I kurang dari sama dengan N. Nah, dia langsung end while, kemudian kita ketikkan listbox 1 dot item
dot add, kita ketik i, perubahannya di sini i sama dengan i plus berapa, mau yang nilainya lebih atau kurang tergantung dari ininya. Kita coba jalankan. 10. Nah, gitu. Jadi yang membedakan tentang do dan while itu ketika prosesnya adalah kalau di do itu dia melakukan dulu pencetakan statementnya, baru dikondisikan sampai kondisi apa. Tapi kalau while and itu dia menggunakan kondisi terlebih dahulu. Jadi dicek kondisinya terlebih dahulu, baru dicetak gitu. Jadi perbedaannya itu saja. Nah, yang hampir mirip itu adalah for loop atau for next dengan do loops. Itu yang sedikit membedakan. Nah, ini untuk contoh implementasi dari perulangan untuk implementasi pada VBNet untuk struktur penulisan dari perulangan. Nanti bisa dikembangkan lagi untuk contoh kasus yang lain. Semoga bermanfaat dan terima kasih.